Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, insya Allah hari ini saya akan menyambung ya materi yang sebelumnya sudah disampaikan, yaitu tentang penumbuhan ya, penumbuhan anggota ataupun penerima program ya. Jadi SOP ini bisa apa bisa menjadi fungsinya general ya untuk semua program, baik itu untuk miskat, global, petani, ternakan dan sebagainya ya. Jadi tidak hanya untuk miskat saja. Kemarin kita sudah membahas tentang kita coba share screen dulu ya. Oke, nah di pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan ya, kita sudah membahas dari wilayah ya, jadi pengajuan wilayah tahapan 1 sampai tahapan ketiga ya, sampai tahapan ketiga. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahasnya untuk di periode ini nih ya, yang pendalaman wilayah, yang cari kontak person. Jadi saya ulangi lagi, kita coba review sedikit ya, bahwa ketika kita akan membuat sebuah program, khususnya misalkan Discard ya, ataupun program yang lainnya, maka pastikan bahwa ada wilayah program yang diajukan. Jadi makanya di pertama adalah pengajuan calon wilayah program. Ini seperti biasa dibuat data sekundernya, lalu dikomitekan. Komitenya nanti yaitu memutuskan apakah ini layak untuk dilanjutkan di survei wilayah ataupun tidak. Ketika memang dinyatakan layak di komite untuk dilakukan survei wilayah, maka dilakukanlah survei wilayah ini untuk apa? Untuk menggali data primer. Ya, ingat bahwa data sekunder itu adalah data yang memang kita dapatkan dari orang lain, ya. Dari orang lain itu dalam artian data yang sudah diolah oleh orang lain, misalkan data BPS, gitu ya, data dari Google, misalkan ya, ataupun yang lainnya, ataupun statistik misalkan yang ada dari mana, dari kelurahan, dari desa, itu namanya data sekunder. Ya, data primer adalah data yang memang yang betul-betul kita yang mengambilnya, kan gitu ya. Maka fungsi dari survei wilayah ini untuk mengambil data primer. Survei wilayah ini kita menggunakan metode mata elang, berarti skupnya adalah cukup luas, minimalnya di kecamatan, cukup bisa kabupaten, kota, dan sebagainya. Nah, lalu dilanjutkan menjadi yang ke pendalaman wilayah. Pendalaman wilayah ini kita sebutnya menggunakan metode mata cacing, berarti kita melakukan pendalaman langsung ke gang-gang, ya. Ke gangnya, langsung berinteraksi dengan masyarakatnya. Bahkan kita bisa, ketika melakukan pendalaman wilayah, kita sudah sedikit banyaknya bisa memetakan apakah ini layak ataupun tidak, termasuk juga titik-titiknya, ya, titik-titik di mana kita akan membuat program. Nah, itu ya. Selanjutnya, ini ya, di sini salah ya. Ini 3, ini 4 ya. Oke. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya kontak person. Nah, kontak person itu ya biasanya adalah yang kita sebut bahwa orang yang menjadi informan. Sederhananya itu ya. Jadi kontak person itu adalah orang yang nantinya menjadi sumber informasi yang ketika kita membutuhkan informasi apapun, nah bisa ke yang bersangkutan. Ya, gitu ya. Jadi kontak person termasuk bahkan kedepannya bisa menjadi orang yang mengakomodir, membantu kita mengumpulkan massa, ya, mengkondisikan masyarakat ketika kita akan melakukan kegiatan selanjutnya, misalkan sosialisasi. Nah, kontak person ini bisa RT, bisa RW, bisa tokoh agama, bahkan mungkin bisa kenalan kita yang ada di situ, bisa juga
ibu-ibu tukang warung, ya, bapak-bapak misalkan yang jualan gitu ya. Nah, itu boleh. Jadi intinya adalah kontak person itu adalah orang yang memang kita temui, ya, kita temui dan kita harapkan kita bisa mendapatkan informasi, ya, informasi di wilayah tersebut seperti apa, masyarakat seperti yang di sana itu seperti apa, termasuk memungkinkan ke depannya yang bersangkutan ini bisa menjadi orang yang ke depannya membantu untuk mengkondisikan ketika nanti kita akan jadi menggulirkan program. Itu dari fungsi dari kontak person, ya. Maka pastikan bahwa kita memiliki eh, nomor kontaknya, ya, nomor kontak. Semakin besar, semakin banyak kontak person, berarti semakin besar kemungkinan kita menggulirkan program. Ya, termasuk juga semakin besar juga kita mendapatkan banyak-banyak informasi, ya. Informasi. Jadi kita punya banyak pembanding, ya, pembanding informasi. Yang selanjutnya yaitu sosialisasi. Semua program itu harus disosialisasikan, ya. Programnya seperti apa, terus goalsnya seperti apa, kriteria penerima manfaat ataupun anggotanya seperti apa, ya. Jadi disosialisasikan, termasuk gambaran kecil saja. Jadi apakah materi sosialisasi itu harus sangat lama, harus sangat rinci? Tidak. Tapi sosialisasi itu adalah kita berikan gambaran umum. Tapi kuncinya adalah di sosialisasi ini adalah kunci sosialisasi ini berarti kan memperbesar peluang masyarakat tertarik mengikuti program kita. Maka bagaimana caranya ketika materi sosialisasi ini dikemas sedemikian rupa, singkat, padat, to the point, ya. Jangan ngawang-ngawang. Ya, jangan ngawang-ngawang. Dulu ketika tahun 2015 itu tim Kopmu pada saat itu dicek sama tim Baitul Ikhtiar. Karena keterangan yang kita sampaikan bahwa sosialisasi itu bisa sampai 1 jam. Tim Baitul Ikhtiar itu nanya, ini 1 jam materinya apa aja? Gitu ya, materinya apa aja? Nah, maka ya udah, kita simulasi waktu itu Kang Cecep, ya, Kang Cecep Iwan yang karena dulu saya masih belum bertugas, ya, masih pendamping posisinya, jadi belum diberikan kewenangan untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi pada waktu itu biasanya dilakukan oleh Kang Cecep, ya, Pak Cecep. Pak Cecep menyampaikan ABC dari mulai menyampaikan Darut Tauhid itu seperti apa, lalu DT Peduli seperti apa, baru masuk ke program miskatnya. Dan itu memang ketika kita pakai stopwatch, ya, stopwatch itu hampir 45 menitan, ya, kita bersimulasi. Maka tim Baitul Ikhtiar menanya balik, ya, menanya balik. Ini coba kita, bagi saya, kata mereka, ketika saya memposisikan menjadi seorang anggota ataupun masyarakat, saya ini kan datang itu karena keinginannya untuk pembiayaan modal, untuk pinjam modal. Ya, ketika itu masih miskin, ya, untuk pembiayaan modal. Kok ini saya mendapatkan informasi Darut Tauhid seperti apa, DT Peduli seperti apa, baru koperasi miskat seperti apa, juga masih miskat. Ini informasinya terlalu lama sampai ke titik maka titik si masyarakat itu sudah mengalami kejenuhan terlebih dahulu. Jadi antusiasnya sudah dari awal, ternyata turun, ya, turun karena informasinya yang kita berikan di awal tidak langsung menarik perhatian mereka. Maka sosialisasinya dirubah, kita bahkan bisa sampai 15 menit, ya, 15 menit. Nah, paling maksimal setengah jam. Itu pun ketika ada tanya jawab, ya. Tapi materinya sebisa mungkin, bahkan saya pernah sampai sosialisasi cuma 10 menit, ya. Materinya saya sampaikan selama 10 menit, sisanya itu tanya jawab. Intinya adalah materi sosialisasi padat, jelas, dan sangat menarik, ya. Menarik itu berarti sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Ya, maka
Maka dari itu kunci dari tadi survei wilayah, pendalaman, terus dari tujuannya program kayak apa, terus kenapa jadi kita harus melakukan agar interaksi dengan kontak pasien untuk memastikan bahwa program yang kita bawa ini linear, memang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga ketika sosialisasi, touch-nya, ya, sentuhannya bisa lebih maksimal lagi. Nanti peluang masyarakat tertarik untuk mengikuti program itu yang namanya sosialisasi. Padat jelas, singkat padat jelas, to the point, ya. Tapi langsung menarik perhatian mereka. Jangan daripada lama-lama tapi tidak menarik perhatian. Lalu ada namanya selanjutnya posisi yang ketujuh nih, yaitu pengisian formulir pendaftaran, ya. Jadi anggota silahkan nih untuk bagi para petugas memberikan ya formulir pendaftaran anggota baru, ya, misalkan gitu ya, membawa formulir pendaftaran, lalu kita jadwalkan kapan kita akan melakukan survei. Ya, misalkan 2 hari lagi, 3 hari lagi, misalkan, atau hari Senin yang akan datang. Jadi nanti secara tidak langsung bahwa mereka pun si yang para peserta sosialisasi ini, ketika memang mereka tertarik, mereka punya deadline kapan sih mereka harus mengisi formulir dan melengkapinya dengan berkas-berkas yang ada. Berkas kita saat ini hanya di formulir, fotokopi KK dan juga KTP suami istri, ya. Itu. Dan persyaratan dokumen ini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan program yang mungkin ada untuk program tertentu memang misalkan harus ada tambahan persyaratan dokumen lainnya. Ya. Lalu masuk lagi ke survei dan wawancara calon anggota ataupun uji kelayakan, ya, ataupun uji kelayakan. Nah, ini boleh nih, ya. Ini boleh bagi teman-teman. Uji kelayakan ini adalah kesebutnya adalah survei. Mas kita petugas ketika di jadwal yang sudah kita tentukan, lakukanlah survei. Harus datang ke rumahnya, ya, ke rumahnya. Bisa double dengan tempat usahanya lebih baik, ya. Jadi jangan sampai hanya diam di majelis atau di satu titik, sedangkan kita nggak tahu rumahnya di mana. Harus tahu, ya, karena ini survei dan wawancara ini adalah untuk memastikan bahwa yang bersangkutan ini memang berdekatan dengan domisilinya yang kita tempat ini, ya. Lalu yang keduanya memang kondisi rumahnya memang mencerminkan kondisi ekonomi, ya. Karena kan biasanya rumah itu adalah mencerminkan kondisi ekonomi, ya. Bahkan dengan kita menilai rumahnya pun tempat tinggalnya, kita bisa menilai karakter si calon anggotanya, ya. Makanya kita survei, lalu kita wawancara calon anggotanya sesuai dengan yang sudah dilakukan, ya, yang biasa dilakukan. Kata kuncinya adalah ketika melakukan survei dan wawancara, teman-teman para surveyor itu harus bisa menggali data lebih banyak, ya. Jangan hanya memang ingat bahwa form survei itu hanya panduan, ya, panduan. Tapi ketika teman-teman mendapati keterangan dari si calon anggota ini ternyata ada yang kayak gini, ada kayak ini, yang dan ternyata ini menurut teman-teman, oh, ini saya masih belum yakin, saya harus eh, saya masih bingung nih, misalkan, atau saya masih perlu ada penjelasan lebih nih dari si ibu, tanyakan langsung, ya. Karena ingat bahwa ketika teman-teman kurang bagus di survei dan wawancara, maka kemungkinan besar di poin yang ke-9, yaitu ketika komite, teman-teman harus diminta balik lagi oleh pimpinan, ya. Saya sangat sering, ya, menyuruh teman-teman para surveyor itu untuk balik lagi. Saya tanya ini, tanya itu, ternyata si pendampingnya, oh, saya nggak tahu, saya lupa nggak nanya dan sebagainya. Maka saya sudah balik. Maka teman-teman pastikan bahwa ketika survei dan wawancara calon anggota itu sudah maksimal, ya, maksimal data yang kita butuhkan itu lebih maksimal, ya. Seperti itu. Ketika komite berarti kan keputusannya adalah berkasnya dikembalikan ketika memang tidak dilanjutkan, kan ditolak, ya,
Atau memang ketika yang bersangkutan si anggota ini ketahuan itu, ya udah silahkan lanjutkan untuk ke proses yang selanjutnya. Ya, secara data sudah memenuhi persyaratan, memenuhi kriteria yang ditentukan oleh program, maka lanjut ke latihan wajib majelis, atau boleh namanya mungkin pembekalan program ya. Kan LWM itu kan ada yang nyebutnya LWK. LWK itu bukan istilah teman-teman kita ya, bahkan karena mereka nyebutnya kelompok. Kita makan kelompok itu nyebutnya kan majelis ya. Jadi ibu-ibu itu kita nyebutnya kan majelis, maka kita nyebutnya LWK. Atau pembekalan program itu kan misalkan ya ada untuk program ternak ataupun ini kan namanya juga pembekalan. Intinya adalah pembekalan program. Jadi latihan wajib majelis ini adalah intinya adalah pembekalan program. Kita memberitahukan secara rinci apa yang akan mereka lakukan ketika mengikuti program, hak dan kewajibannya seperti apa, tata tertibnya seperti apa, gitu ya. Termasuk layanan yang akan diberikan ke mereka itu seperti apa, goals ataupun tujuan yang harus dicapai seperti apa, itu ada kita sampaikan di LWM ataupun di pembekalan program. Dan ini LWM ini kan kalau LWM kan 3 hari ya, 3 hari berturut-turut. Itu harus tepat waktu, ya tepat waktu, duduknya juga terkondisikan. Ya, bahkan di LWM yang pertama, hari pertama itu biasanya di awal itu adalah kita pembagian kelompok. Jadi kan di satu majelis di bawahnya ada kelompok-kelompok, kelompok 5 orangan ya, kelompok 5 orangan. 5 orangan. Intinya mah sebetulnya mah adalah sebagai untuk mempermudah kita mengabsen, ya mengabsen, dan juga supaya mereka duduknya rapi. Makanya ada istilah Bang Emok ya, Bang Emok itu ya mereka duduknya dengan rapi. Gitu. Jadi ketika selama 3 hari itu, ketika ada peserta LWM atau pembekalan program yang nggak hadir, kita tahu tuh, oh ternyata di baris itu harusnya ada orang, harusnya lengkap, di baris ini ternyata harusnya ada 5 orang, kok cuma ada 4, kemana nih satu? Karena kan kita masih belum cukup waktu ya untuk bisa mengingat jumlah peserta ataupun muka-muka peserta ya. Kadang ya ini juga satu titik lemah nih. Awas bahwa untuk petugas LWM jangan sampai kecolongan, karena wah tenang, misalkan petugas mah nggak akan tahu wajah orang ya, wajah orang yang hadir itu ternyata bisa jadi berbeda-beda. Misalkan pasti absen Ibu Anu, Ibu Titin, oh ternyata Bu Titin ngacung, ternyata dia itu bukan orang yang sebelumnya kita survei kan gitu. Maka pastikan bahwa selama 3 hari ini ya juga petugas juga mencoba untuk mengenali wajah-wajahnya. Itu makan tergantung, walaupun memang tergantung masing-masing ya. Tapi setidaknya dengan kita membuat aturan, yuk selama 3 hari ini aturannya berbarisnya dari si Ibu Anu sampai ke sini, ataupun mungkin berbaris ke belakang, ataupun bersat, itu masih terserah. Tapi intinya adalah duduk yang baik itu membantu kita untuk mengidentifikasi peserta. Ya, materi dalam LWM itu yang sudah biasa kita lakukan saja ya. Lalu ketika memang sudah LWM ataupun pembekalan sudah selesai, maka biasanya di hari terakhir, di hari ketiga, itu kita ada peresmian ya, ada peresmian. Jadi kita tentukan nama majelisnya, nama pendampingnya, ya nanti kita sama juga sama. Terus juga jadwalnya, tempatnya di mana, jam berapa, hari apa, lalu ketua majelisnya siapa, kan gitu kan. Bahkan urutan yang cairnya pun siapa aja. Ini kita akan bisa menentukan jadwal dampingan ketika kita memang sudah betul ketika melakukan pendalaman wilayah. Tidak akan ada gambaran jadwal pendampingan ketika kita gagal dalam
dalam membuat lalu petugas sudah selesai, berkasnya sudah selesai, anggap bahwa dan di LWM ini masih ada kemungkinan si anggota ada yang mundur, masih ada. Maka eh, ketika anggota yang sudah berhasil dan yang lulus, maka diberikan ke ADMP, disubmit data keanggotaannya, ya, disubmit data keanggotaannya, lalu bayar simpanan pokok atau wajib. Simpanan pokok wajib ini ketika memang yang anggotanya itu memang anggota program, dalam artian simpanan pokok dan wajibnya itu dibayarkan oleh Data Peduli, ya berarti yang bersangkutan hanya tinggal nanti tanda tangan kwitansi bermaterai saja. Tapi ketika anggotanya itu misalkan saya termasuk anggota yang saya mah nggak masuk ke anggota program, tapi saya mah pengen menjadi anggota, tapi nggak apa-apa saya bayar simpanan pokok sendiri, bayar simpanan wajib sendiri, ya maka selanjutnya adalah diberikan tenggang waktu, ya, persilahkan. Syukur-syukur bisa sekaligus ya untuk pembayaran simpanan pokoknya. Walaupun memang bisa secara aturan bisa di 3 kali 3 kali pembayaran. Bukan 3 bulan ya, tapi 3 kali pembayaran. Lalu di pelayanan ketika memang yang bersangkutan sudah mendapatkan membayar simpanan pokok dan wajib, maka sudah boleh mendapatkan pelayanan. Ya, pelayanan. Ketika sudah mendapatkan, ya selesai. Secara proses dia sudah menjadi dari tadinya calon anggota sudah menjadi anggota. Itu yang ini adalah mereview kembali masalah SOP ataupun alur pembentukan majelis ataupun penerimaan anggota baru untuk anggotanya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita coba bahas lagi di kesempatan berikutnya. Hatur.